Selamat hari Minggu, Lause. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Minggu Lause. Minggu Lause. Selamat pagi adik-adik. Wow, senang sekali bertemu kembali. Pagi Simon. Pagi. Ya, pengen lihat. Wow, semuanya ganteng-ganteng, cantik-cantik ya. Sudah mandi, sudah rapi, mau sekolah minggu ya. Yang di Ngabang gimana kabarnya? Baik semua? Baik. Ya, puji Tuhan ya. Hari ini kita bersuka cita, kita dapat bertemu kembali dalam ibadah kita pagi hari ini. Nah, adik-adik, Simu juga ditemenin nih sama dua lause kita, lause Iora dan lause Elisia. Nah, hari ini kita mau memuji Tuhan ya. Sebelum itu kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan kami dapat beribadah kepada Engkau. Terima kasih untuk pimpinan dan kasih setia Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, biarlah lewat pujian, lewat firman yang kami dengar, kami dikuatkan oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, walaupun kita jauh satu sama lain, ya, kita jarang bertemu, tapi Tuhan, karena kasih Tuhan, kita disatukan, kita menjadi dekat. Jadi sebagai anak sekolah minggu, sebagai anak Tuhan, kita mau apa? Rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Siapa di antara adik-adik yang rajin baca Alkitab? Ayo angkat tangannya, Simu mau lihat. Anak-anak di Ngabang rajin baca Alkitab? Mana? Ayo ya. Terus siapa yang rajin berdoa? Angkat tangannya. Wah, hebat ya. Rajin baca Alkitab, rajin berdoa. Kalau kita rajin baca Alkitab, rajin berdoa, kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan juga dekat dengan kita. Dan Tuhan yang akan menjadi pembela kita. Kita mau angkat pujian ya adik-adik. Kita nyanyikan glory glory haleluya. Sambil bangkit berdiri semuanya, kita gerakan. Kita ikutin lause kita yang ada di belakang ya. Ayo kita gerak semua. Yang di Ngabang juga berdiri semua. Saya cinta Yesus, engkau cinta Yesus, kita semua cinta Yesus. Di sekolah minggu selalu berdoa, baca Alkitab. Kasih Tuhan, rawat orang tua, sayang teman dan saudara. Menggerak, damai sejahtera, sukacita selamanya. Glory, haleluya, semua goyang. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, glory. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya.
glory, glory, haleluya, haleluya. Satu kali lagi. Saya cinta Yesus, kau cinta Yesus, kita semua cinta Yesus. Anak sekolah minggu selalu berdoa, kita baca Alkitab. Kasihi Tuhan, tahap orang tua, sayang teman dan saudara. Dapat anugerah, damai sejahtera, sukacita selamanya. Glory, glory, haleluya. Glory semuanya. Glory, glory, haleluya. Ayo digerakkan badannya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Glory, glory. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Ya, puji Tuhan ya, kita punya Tuhan yang baik, yang luar biasa. Nah, adik-adik, kita harus sungguh-sungguh percaya dengan Tuhan ya. Kita tidak boleh meragukan Tuhan Yesus yang kita sembah, yang kita percaya. Nah, Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada di setiap waktu, dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Kita mau puji Tuhan lagi, kita mau angkat pujian Kudaki-daki. Semua tetap berdiri, tidak boleh duduk ya. Ayo semua berdiri lagi, goyang badannya. Kudaki-daki, turun lembah yang dalam, melewati padang luas membentang. Yesus beserta. Kudaki-daki, kudaki-daki, gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam, melewati padang luas membentang. Yesus beserta. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, suka kau ada, di duka pun kau ada, pun kau ada, karena kau Yesus Tuhanku. Sekali lagi kita daki-daki. Kudaki-daki gunung yang tinggi, turun Yesus di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yesus Tuhanku. Ya, puji Tuhan ya, kita punya Tuhan yang baik, yang selalu ada bersama dengan kita dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Jadi adik-adik tidak boleh meragukan Tuhan ya. Sebentar kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum itu kita mau berdoa dulu. Kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Sudah siapkan persembahannya? Sudah semua? Oke, kita mau berdoa dulu. Kita minta teman kita Angelica yang berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami Tuhan, tangan-tangan yang memberi maupun yang tidak memberi, kiranya persembahan ini bisa berguna buat kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin ya. Kita mau berikan persembahan, kita angkat pujian, bersyukur.
susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Bersyukur, 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 susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu setulus hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan. Adik-adik semuanya duduk dengan tenang. Tidak boleh ada yang ngobrol, tidak boleh ada yang main. Kita mau konsentrasi mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap semuanya? Sudah siap semuanya dengar firman Tuhan? Sudah. Bagus. Apa yang firman Tuhannya? Ya, mau dengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian, firman-Mu pelita bagi semuanya memuji Tuhan ya. Dengan sikap berdoa, kita angkat pujian ini. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Refnya kita ulangi lagi. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau besertaku, besertaku selamanya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Loh, Adik, kok kamu nyontek sih? Kan kalau lagi ulangan kita nggak boleh nyontek. Kan kamu tahu. Ayo, gak usah nyontek. Apalagi aku bilangin ke guru ya. Nah, adik-adik pernah mengalami hal itu? Berani menegur temannya yang berbuat salah dan bahkan lapor ke guru? Dulu ada loh kisahnya dengan berani mengatakan sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kita dengarkan Tuhannya, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati agar kami dapat mendengarkan dengan sungguh-sungguh dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Tahun berganti tahun, Raja Nebukadnezar juga sudah berganti. Raja Babel saat ini adalah Raja Belshazzar, anak dari Raja Nabonidus yang sombong. Raja Belshazzar ini juga gak kalah sombong.
Wah, dia merasa so hebat, dia merasa tidak terkalahkan. Pada suatu hari, raja ini ingin mengadakan pesta yang sangat besar, yang sangat megah. Dia mengundang berapa orang? 1.000 orang. Oh, bayangin ya, 1.000 orang, banyak nggak? Banyak, 1.000 orang itu. Berarti yang harus dipersiapkan juga banyak. Dari minumannya, makanan yang enak-enak. Nah, siap-siaplah mereka pesta. Hingga akhirnya mereka berpesta, makan, minum, lalu mabuk-mabukan dengan minumannya. Wah, bercanda-canda, berpesta-pesta. Nah, sang raja ini juga meminta pelayannya untuk mengambil perkakas-perkakas atau cawan-cawan yang terbuat dari emas perak di Bait Allah di Yerusalem. Buat apa? Buat minum-minum. Lalu dia akhirnya mendapatkannya, lalu pakai perkakas cawan itu untuk minum-minum, untuk mabuk-mabukan, bahkan sambil memuja-muja, muji-muji dewanya. Wah, ini raja benar-benar tidak menghormati Allah ya, menggunakan alat-alat perkakas itu buat mabuk-mabukan, buat memuji sambil memuji dewanya. Sampai suatu ketika wajah raja ini tiba-tiba ketakutan. Dia keterpaku sambil melihat sesuatu, mukanya pucat, keringat dingin. Apa itu? Itu apa? Dia melihat sesuatu. Apa itu? Dia melihat punggung tangan yang menuliskan sesuatu di dinding. Nah, adik-adik bayangin, jika kalian misalnya nih di rumah tiba-tiba melihat tangan menuliskan sesuatu di dinding rumah kalian, kalian takut tidak? Wah, lo sih ngerasa takut ya. Ngebayanginnya udah bingung. Lihat ada yang bergerak aja, lo sih udah kaget takut. Apalagi ini sambil ada tulisan. Sudah takut dan bingung pula si raja. Apa tulisannya? Apa artinya? Wah, raja lalu menyuruh orang-orang untuk mengumpulkan para ahli-ahli bijaksana, ahli-ahli sihir, ahli-ahli nujum, semuanya orang-orang pintar. Barang siapa yang bisa mengartikan, membaca dan mengartikan tulisan itu, dia akan diberikan pakaian dari kain ungu, lalu kalungnya, lehernya dikasih kalung emas, dan bahkan dia jadi orang ketiga dari kerajaan ini. Dikumpulkannya lah orang-orang bijaksana, orang-orang pintar, semuanya itu untuk membaca dan mengartikan tulisan itu. Setelah menunggu-menunggu, tidak ada yang bisa. Nggak ada yang tahu itu tulisan apa, nggak ada yang tahu itu artinya apa. Raja makin pusing. Sampai akhirnya ratu datang dan bilang, dia ingat bahwa dulu ada yang bernama Daniel dari Yehuda. Dia bilang, dulu orang ini pernah menjadi kepala orang bijaksana waktu zaman Raja Nebukadnezar. Wah, kebenaran, ya udah panggil. Wah, dipanggil tuh si Daniel. Dipanggil, dia lalu datanglah Daniel menghadap raja. Dan Daniel mengatakan bahwa Daniel memberitahukan kalau si Raja Nebukadnezar dulu pernah dijatuhkan, direndahkan, benar-benar tragis. Tapi si Raja Belshazzar ini pasti tahu, cuman dia tidak belajar dari peristiwa itu. Dia tetap tidak menghormati Allah. Dia dengan sombongnya malah menggunakan cawan-cawan, perkakas-perkakas dari Bait Allah sambil memuji-muji dewanya. Makanya Allah menghukum raja ini dengan memunculkan tulisan itu. Lalu akhirnya Daniel bilang, tulisan itu adalah Mene Tekel Urfasin, yang artinya adalah bahwa pemerintahan raja
telah dihitung dan diakhiri. Tuhan sudah menimbang dan kerajaan ini akan dipecah dan diberikan kepada kerajaan lain. Walaupun raja nggak suka ya artinya, kenapa begitu? Tapi raja tetap memberikan hadiah kepada Daniel. Malam harinya raja mati, terbunuh. Allah telah menghukum raja sombong ini. Nah, adik-adik, itulah kisah Daniel yang dengan berani mengatakan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Walaupun terhadap raja atau orang nomor satu saat itu, dia tidak menambah-nambahkan atau dia tidak mengurangi, benar-benar sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Adik-adik bisa membaca selengkapnya kisah Daniel ini dalam Daniel 5 ayat 1 sampai 30 ya. Kita juga bisa belajar dari sikap Daniel ini. Ya, tadi awal lo bilang si Adi yang mencontek. Kalian kan tahu perbuatan mencontek itu benar atau salah? Salah. Kalian tegur, Adi kenapa nyontek? Bahkan kalau perlu kalian lapor guru. Nggak apa-apa, jangan takut dimusuhin ataupun dijauhin sama teman kalian itu. Tapi kan kalian sudah melakukan hal yang benar. Tenang aja, Tuhan pasti akan membela kita. Ya, kalau kita benar sesuai dengan firman Tuhan. Contoh lain misalnya, adik atau kakak kalian dikasih makan sama papa mama, tapi nggak habis, bahkan dibuang. Tapi bilangnya habis ke mama atau papa. Kalian kasih tahu bahwa perbuatan kalian itu salah, bahwa perbuatan si adik kakak kalian itu salah. Ya, bilang ke papa dan mama dia sudah bersalah, sudah berbohong juga. Nah, ya. Jadi kita harus dengan berani memberitahukan kebenaran, memberitahukan yang sebenarnya sesuai dengan firman Tuhan. Oke, sampai di sini firman Tuhan hari ini, minggu ini kita akhiri, kita tutup dalam doa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak yang dengan berani kami mau menyampaikan sesuai dengan firman Tuhan, kebenaran sesuai dengan firman Tuhan dimanapun kami berada. Kami tidak takut karena Tuhan yang pasti membela kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Kemarin James baru saja membeli mainan baru. Mainannya bagus banget. Aku juga jadi mau beli. Tapi aku nggak punya uang. Oh iya, Mama kan selalu nyimpan uang di laci kamar. Gak apa-apa kali ya kalau aku ambil. Mama pasti nggak tahu. Jadi aku nggak akan dimarahin. Loh, kok lagi ngapain? Lagi nyuri uang mama ya? Mencuri itu kan dosa. Bilang-bilang mah ya. Aku ingin uang ini. Tapi kamu jangan kasih tahu Mama ya. Awas kalau kamu kasih tahu Mama. Stella, Kenny, kalian ada lihat uang mama di laci nggak? Aduh, gimana nih? Aku harus jujur gak ya? Halo, Stella, Kenny, ada yang lihat nggak? Sebenarnya kemarin aku lihat Koko sudah mengambil uang mama untuk membeli mainan baru. Tapi aku takut dimarahin sama Koko kalau aku kasih tahu mama. Stella, tindakan kamu ini sudah benar. Kamu harus berani menyampaikan kebenaran. Kenny, lain kali
kamu jangan ambil uang mama sembarangan ya. Apalagi secara diam-diam. Memangnya untuk apa uang itu? Maafkan Kenny, Ma. Kenny iri dengan James. Mainan barunya sangat bagus. Jadi Kenny harus mengambil uang Mama. Lain kali, kalau kamu butuh apa-apa, bilang dulu ya. Jangan ambil uang tanpa bilang-bilang. Baik, Ma. Sekali lagi maafkan Kenny ya, Ma. Stella, kamu juga ya harus berani memberitakan kebenaran. Iya, Ma. Adik-adik di rumah harus ingat ya bahwa kita harus berani menyampaikan kebenaran dan mengatakan sesuai dengan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik, kita berjumpa lagi di Art Tetea. Nah, untuk yang sekarang adik-adik keluarin dulu ya art tanggal 24. Ini ada buffalo dan satu HVS yang udah ada prinnya. Dan juga ada cat air dan kuasnya. Lalu untuk yang adik-adik siapkan sendiri bahannya ada lem, lalu ada gunting, dan adik-adik siapkan juga mangkok yang udah diisi air sedikit. Nah, pertama-tama kita pinggirin dulu ya kertasnya. Kita siapin mangkoknya sama cat airnya. Kita mau tuang catnya ke air. Terus kita aduk. Kalau sudah, kita ambil kertasnya. Nah, adik-adik buka dulu staplernya. Setelah itu dilem pakai box HPS-nya ke buffalo-nya. Nah, setelah dilem, kita gunting ya adik-adik. Buffalo-nya disesuaikan sama HPS-nya. Nah, setelah digunting, kita siapin lagi cat airnya. Terus pakai kuasnya kita olesin ke bagian kotak di dalam sini. Nah, setelah adik-adik olesin, nanti bakal ada kelihatan tulisan rahasianya. Nanti adik-adik boleh tebak ya, boleh dilihat setelah adik-adik selesai olesinnya. Nah, adik-adik, ini hasilnya setelah diwarnai pakai cat air. Nanti akan kelihatan tulisannya Mene Mene Tekel Ufarsir. Nah, untuk artinya adik-adik bisa lihat di Daniel 5 ayat 25 sampai 28. Sekian part minggu ini adik-adik, jangan lupa foto dan kirim ke losnya masing-masing. Sampai berjumpa pada episode kami. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi ya. Tentang siapa? Tentang Daniel ya. Daniel menjadi orang yang berani menyatakan hal yang benar, hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, Daniel juga berani mengatakan hal yang benar yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau teman kita melakukan hal yang tidak benar, kita harus berani mengatakannya, menegurnya. Siapa yang mau seperti Daniel? Ayo angkat tangannya. Mau seperti Daniel. Oh ya, puji Tuhan. Nah, adik-adik, kita sudah akan mengakhiri. Sebelum itu kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati pada sekolah minggu kami. Semua dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan biarlah firman Tuhan yang kami dengar akan kami ingat dan kami lakukan di dalam kehidupan hari lepas.
Tolong kami Tuhan, supaya kami menjadi anak yang berani menyatakan kebenaran firman-Mu dan menyatakan hal yang benar yang sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak sekolah minggu dan Tuhan yang menolong mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, Simu mau ingat ini ya. Minggu depan tanggal 31 Oktober dan tanggal 7 November kita ada SIL sekolah minggu. Jadi adik-adik jangan sampai ketinggalan karena acaranya bakalan seru ya. Jangan ada yang melewatkan hal yang bagus itu ya. Semuanya harus ikut. Nah, ingat ya adik-adik ya, tanggal 31 Oktober dan tanggal 7 November. Dan adik-adik jangan lupa juga kerjain aktivitasnya, lalu foto dan kirim pausenya masing-masing. Oke, habis ini kita video call-nya juga ya dengan lause-lausenya ya. Oke, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Ingat minggu depan jangan sampai tidak ikut SIL sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Bye. Sampai jumpa. Bye. Bye. Bye.